berhubungan sekali ya terhadap manajemen keuangan, di mana tema kali ini kan hedonmu. Hedon ini biasanya berkaitan terkait manajemen keuangan yang buruk ataupun yang baik. Nah itu bagaimana Pak pengalamannya Pak? Batasan-batasan, parameter yang akan kita pakai dalam perundungan diri kita masing-masing gitu terkait dengan hedonisme atau fraud atau kesenangan seperti itu ya. Jalan-jalan ke kota Medan, jalannya naik Honda Brio. Hai insan pegadaian, salam budaya, salam sada resiko. Oke, selamat datang di podcast lagi episode 7 ini terkait hedonmu, harimaumu. Oke, terkait podcast ini sendiri, hedonmu, harimaumu, itu kita ada suatu triangle fraud, yaitu di mana salah satu poinnya adalah pressure. Nah, yaitu dapat muncul nih dari desakan ekonomi, di mana ekonomi itu berkaitan dengan hedonmu. Nah, rekan-rekan semua insan pegadaian di sini, kami dari tim podcast sudah mengundang nih. Siapa? Mungkin pada bertanya-tanya siapa. Oke, kami tampilkan bahwa Pak Sis Wanto dari Kepala Departemen Keuangan nih, yang sangat berkaitan sekali dengan uang-uang ya Pak, apalagi temanya hedonmu nih. Lagi Momo. Oke, selamat siang Pak Sis. Oke, tiada hari tahunan uang. Selamat siang Mas Tegar. Saya merasa tersanjung ini dilibatkan dalam podcastnya Kanwil Semarang. Pengalaman pertama mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, terima kasih Pak Sis. Ya itu teman-teman, kita datangkan nih tamu yang langsung terkait keuangan, apalagi temanya hedon lagi mau. Oke Pak Sis, mungkin kita langsung ke pertanyaan pertama mungkin ya Pak. Tapi ini pertanyaan yang nyantai kok Pak Sis. Aman-aman lah Pak. Oke Pak, bagaimana sih Pak pengalaman Bapak nih sebagai salah satu orang nih yang ada di Departemen Keuangan ini, unit kerjanya yang sangat berhubungan sekali ya terhadap manajemen keuangan, di mana tema kali ini kan hedonmu. Hedon ini biasanya berkaitan terkait manajemen keuangan yang buruk ataupun yang baik. Nah itu bagaimana Pak pengalamannya Pak? Oke, mungkin sedikit yang bisa berbagi gitu ya Mas Tegar ya. Di Departemen Keuangan itu kan identik dengan uang gitu ya, tapi sebetulnya tidak hanya itu gitu. Tadi Mas Tegar menyebutkan tentang risiko, sebetulnya di keuangan itu risikonya apa aja sih sebetulnya. Ya mungkin ada yang sesuai konteks kita, ada yang tidak ya. Maksudnya konteks kita kalau di keuangan itu ya uang itu kan gampang sekali diselewengkan gitu. Artinya secara risiko operasional kita harus concern terhadap risiko, concern terhadap pengendalian internal, dan kita teliti. Maksudnya teliti itu ya sering-sering ngecek kayak gitulah kira-kira. Dari risiko strategis mungkin ya ini konteks apa tidak, tapi ini mungkin saya sampaikan mungkin ada manfaatnya terkait dengan mungkin kebiasaan kita dalam mengelola uang. Kebiasaan kami di Departemen Keuangan itu kan ketika mengelola uang itu harus terencana gitu Mas Tegar. Iya betul. Kalau dihubungkan dengan perusahaan mungkin risiko strategis gitu ya. Iya Pak. Kapan kita mengeluarkan uang, manfaatnya untuk apa itu harus terukur gitu. Iya, tujuannya mungkin, gitu ya Pak ya. Mungkin itu yang ya walaupun ini di perusahaan punya RKAP dan macam-macam, secara pribadi pun sebetulnya kita juga harus punya perencanaan gitu kira-kira. Oke. Ya mungkin itulah kira-kira dari Departemen Keuangan yang bisa saya bagi gitu. Oke, terima kasih Pak Sis. Oke rekan-rekan, jadi itu semua terkait bagaimana sih pengalaman Pak Sis selama ini ya Pak di keuangan, bahwa manajemen keuangan itu sudah pasti ada di perusahaan, namun di individu itu pun juga sebenarnya harus ada ya Pak, karena kalau jika nggak ada, kita ini keluar uang nggak ada tujuannya dan malah membuang-buang uang. Nah seperti itu. Walaupun sudah ada EKAP kalau di perusahaan, kalau di individu ya kita buat EKAP untuk individu ya Pak. Kita buat perencanaan supaya lebih bijak lah kira-kira. Iya betul Pak. Oke Pak, mungkin pertanyaan berikutnya ya Pak. Ini kita mulai masuk langsung ke fraud mungkin ya Pak, tema terkait ganyang fraud kali ini. Oke, bagaimana sih Pak pendapat Bapak tentang fraud yang terjadi dikarenakan tuntutan desakan ekonomi tersebut Pak? Karena kan terkait gaya hidup ini, terkadang orang itu, aku nggak punya uang nih, tapi aku ada media yang bisa aku ambil uangnya,
agar gaya hidupku bisa terpenuhi. Ibarat orang ya gaji 1 juta tapi gaya hidupnya 3 juta, itu kan suatu hal yang salah nih. Berarti ada suatu kesalahan. Nah, gimana tuh Pak pendapatnya Pak? Oke, tadi mungkin kalau tidak salah dengar gitu ya Mas, Iya, Pak. tema kita itu juga hedonmu adalah harimaumu gitu ya. Iya betul. Mas Tegar juga menyebutkan pengaruh hedon terhadap ya kira-kira hedon gaya hidup itu menunjang atau bisa menyebabkan seorang itu terperosok ke fraud apa tidak gitu ya. Iya betul Pak. Mungkin ini saya sampaikan itu adalah bahan renungan bagi kita ya. Saya tidak berusaha menggurui, mungkin dari sisi agama sudah terlalu jelas ya, Iya. bahwa hidup ini hanya apa itu sendogoro, bahwa kesenangan yang abadi itu tidak di dunia, itu sudah semua sudah mengerti gitu. Dan itu sudah sejak agama apapun mungkin tuh menyampaikan seperti itu ya Mas Iya Tegar ya. Pak, pasti. Oke, mungkin dari saya yang saya sampaikan, mungkin kalau dari agama mungkin ada orang yang lebih paham dan itu tidak saya gitu. Yang penting hal baik lah Pak Oke. bagi kami. Mungkin saya hanya mengajak teman-teman, mungkin Bapak Ibu yang melihat podcast ini nantinya begitu ya, untuk merenung ke dalam kira-kira. Kalaupun kita anggap bahwa norma sosial ataupun agama itu adalah rambu-rambu di luar kita gitu. Kita dibekali oleh Tuhan tuh akal untuk merenung gitu. Kira-kira ya memposisikan diri kita seperti apa dalam menaati ketentuan agama pun lebih enak kalau kita itu tahu kira-kira Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan aturan seperti itu tuh untuk apa sih? Iya betul. Ya, saya tidak mengajak atau tidak menggurui, tapi mari kita merenung bersama kira-kira gitu Mas Tegar, nanti ke depannya seperti itu kira-kira ya. Iya. Saya mohon maaf mungkin tidak kapasitas saya untuk menggurui, tapi kita sharing aja. Kita nanti mungkin pas malam-malam sendiri mau tidur mungkin ada 1-2 kalimat yang bisa teman-teman Bapak Ibu coba renungkan gitu kira-kira Mas Tegar ya. Iya betul Pak. Oke, terkait dengan hedon, kalaupun ini saya sebut pendapat ahli filosof siapa, mungkin saya agak berlebihan gitu ya. Iya. Karena bisa jadi saya salah menafsirkan. Tetapi kalau ini saya sampaikan pendapat saya pribadi, justru ini lebih sombong dari saya gitu. Makanya ini yang saya sampaikan adalah mungkin ya perkataan cerdik pandai para bijak zaman dahulu yang mungkin itu sesuai dengan, karena organnya sama, akal kita sama, naluri kita sama. Ketika kita merenung pun akan kira-kira ya itulah perambu-rambu atau batasan-batasan, parameter yang akan kita pakai dalam perenungan diri kita masing-masing gitu. Betul, terkait dengan hedonisme atau fraud atau kesenangan seperti itu ya. Oke, mungkin kalau kita bicara hedon gitu ya, apa yang saya pahami sebenarnya hedon itu ya netral-netral saja gitu. Hedon itu kesenangan gitu. Iya. Fitrah bagi kita ya Mas Tegar. Boleh. Saya panjenengan itu sebetulnya dari lahir pun kita menghindari rasa sakit, baik sakit hati ya, takut, cemas itu, ataupun sakit fisik, luka kayak gitu ya. Dan mengejar kebahagiaan. Mungkin bukan kebahagiaannya, kesenangan gitu. Iya. Bayi nangis, pipis mungkin dingin nangis. Iya. Fitrah kan. Betul Pak. Kalau semua orang kalau kita tanya tujuan hidupmu apa, ya seneng gitu. Nggak mungkin ada kecuali orang yang tidak normal. Saya pengennya yang sedih-sedih aja Pak, nggak ada. Bagi saya ya, seneng ya Pak. Bagi mungkin yang kita bahas seperti itu dulu landasannya. Terus terkait dengan kesenangan itu ya apa sih kesenangan gitu kan? Iya. Kesenangan itu ya tergantung kita memaknai gitu Mas. Bisa kesenangan itu adalah kesenangan yang ke objeknya. Mas Tegar punya uang banyak, senang uang banyak. Iya, Mas Tegar pasti, punya Pak, mobil semuanya. bagus, senang gitu kan. Iya Pak, betul. Oke, tapi orang ada yang kesenangan itu bergantung kepada sikap kita masing-masing. Oke, saya HP-nya jadul. Buka web aja mungkin lama muter-muternya daripada kita bacanya gitu kan. Tetapi kalau kita bisa memaknai itu ya senang ya senang. Wah Mas Tegar HP saya itu jelek Mas, teman isinya bagus. Isinya bagus, silahkan tafsirkan sendiri. Itu kalau bisa jadi saya udah seneng gitu kan. Iya Pak, betul sih Pak. Nah, tapi ada orang yang ya kesenangannya itu di barangnya. Sekarang tahun 2022 masuk HP saya tahun 2021, ketinggalan zaman dong gitu. Iya, Nah, pasti gitu kan. Pak. Oke, mungkin terkait dengan hal itu mungkin terkait dengan makna hedon tadi ya Mas. Mungkin hedon itu dipahami kalau aslinya sih kesenangan sebetulnya. Iya. Kesenangan itu netral, tergantung kebijakan kita, kebijaksanaan kita mau seperti apa.
Tetapi hedon yang makna kekinian itu biasanya dihubungkan dengan egoisme gitu. Iya, betul. Saya harus nomor satu dong. Semuanya harus saya dong gitu. Ibaratnya sebenarnya hedon nggak apa-apa ya Pak, asal tidak Enggak, melanggar iya. suatu Mungkin norma yang hedon, ataupun peraturan ya Pak. iya. Hedon yang sekarang ini misalnya ya, egoisme misalnya. Iya. Ya kesenangan ya, misalnya saya senang tidur tuh lampunya nyala misalnya. Nah, istri saya tidur lampunya senangnya mati. Nah, karena perbedaan, karena saya egois, udah nyala lah. Iya. Kamu mau tidur apa enggak terserah. Atau mungkin kita pernah kos ya. Iya, betul. Kita kan perantau ya Mas Tegar. Betul sekali Pak. Saya senangnya putar musik kenceng-kenceng malam-malam gitu. Iya. Nggak peduli teman kita nggak bisa tidur apa-apa. Nah, saya senangnya putar musik malam-malam kenceng, ya itu kan saya seneng. Iya, Masalah orang lain monggo, ya itu namanya egois kalau menurut saya gitu ya. Betul Pak. Ya kadang-kadang hedon itu ya tidak bijak gitu ketika kita maknai dengan makna kekinian gitu. Atau mungkin materialisme gitu. Materialisme ya tadi kesenangan itu ketika kita punya barang-barang Bagus. bukan dalam kaitan dengan pemaknaan secara rohani gitu. Agak beda ya Pak. Ya, tambah lagi mungkin konsumerisme gitu. Kita Betul Pak. pengennya, ya ini mungkin terkait dengan tema kita nyambung lah. Iya. Kesenangan itu kalau hedonisme kita itu terkait dengan konsumerisme. Kita eksis karena kita bisa mempunyai barang-barang baru, barang-barang bagus yang itu terkadang di luar kemampuan kita. Ya, itu mungkin yang nyangkut dengan tema kita hari ini. Gitu. Atau mungkin ekstravagan itu mungkin makna gampang itu boros. Iya, betul boros, Pak. tanpa Boros perencanaan ini. gitu. Hedon, boros. Boros, ya. Dan yang terakhir mungkin yang superficial, kita ada tahu makna mungkin artificial ya secara mendalam, tapi yang superficial ini yang kulit-kulitnya aja. Gitu. Kita lihat Mas Budi atau Mas Tegar, wah mobilnya baru ya Mas. Iya. Tanpa kita tahu di belakangnya ada apa. Iya. Gitu kan. Yang pemaknaan kita hanya sebesar sekedar kulit-kulitnya saja gitu mungkin. Betul. Yaitu mungkin hedonisme yang sekarang yang kesannya itu jelek gitu. Iya. Tapi kalau kita pilih asalnya yang tadi kami sampaikan Mas, mungkin ya sebetulnya hedonisme ya senang gitu. Senang itu yang tadi bisa senang secara material. Artinya tergantung objeknya, atau senang karena sikap gitu, bahwa bagaimana kita menyikapi gitu. Iya Pak. Oke, mungkin itu dulu Mas, mungkin bisa diskusi lagi. Siap Pak. Oke, ini sangat banyak sih Pak poin-poin hedonisme yang udah Bapak sebutin. Tapi terkait ada hal-hal yang saya tandai nih Pak, yang sangat berhubungan sekali dengan perusahaan kita. Yang pertama yaitu sebenarnya hedonisme itu artinya kesenangan. Yaitu kesenangan itu sebenarnya tidak apa-apa. Yang penting satu, jangan melanggar norma. Kalau di perusahaan jangan melanggar peraturan, di mana aturan itu berkaitan dengan perut ya Pak. Melanggar SOP dan sebagainya. Kemudian terkait poin-poin hedon ini, Bapak juga sudah sampaikan nih bahwa dalam manajemennya tadi di awal kita harus manajemen hedon ini yang baik. Jangan sampai kita ya salah, tidak sesuai dengan kebutuhan kita, tidak sesuai dengan manajemen kita. Jadi itu rekan-rekan, terkait hedon ini itu tidak apa-apa asal tidak melanggar. Oh, tambah satu Pak yang saya ingat terkait hal keegoisan. Karena ini hedonisme, oke, kita sambungkan dengan fraud. Fraud ini biasanya berkaitan dengan keegoisan seseorang. Di mana fraud ini memang biasanya yang pelakunya, tapi terkadang fraud ini menyeret orang lain, Pak. Di mana yang melakukan kan karena dia egois, terseret nih lain. Misal pelakunya adalah karyawannya, atasannya keseret padahal atasan nggak tahu atau apa. Jadi ini terkait poin-poin penting nih Pak, keegoisan, terkait manajemen, terkait SOP jangan dilanggar. Itu poin-poin penting itu rekan-rekan semua yang sudah terpelisit nih disampaikan Pak Sis. Nanti berikutnya pasti akan banyak lagi nih. Oke, mungkin terkait dengan fraud tadi ya Mas. Mungkin kalau kita timbang-timbang gitu ya. Sebetulnya fraud itu siapa sih yang paling rugi? Diri kita sendiri. Gitu. Iya. Atasan terseret, iya, tapi hukumannya tidak akan sebesar kita sebagai pelaku utama. Seperti itu. Perusahaan tetap berdiri kok ribuan fraud terjadi, ya kan? Iya betul Pak. Tapi orang yang melakukan fraud itu habis sejarahnya. Gitu. Habis sejarahnya, menyeret keluarga, teman, gitu. Ya mungkin masa depan
kalau saya pribadi ya, karena mungkin saya bukan orang yang terbaik, enggak. Cuman Iya. kita sharing ya. Perhatian khusus kita itu kan biasanya kan anak, karena itu penyambung harapan kita kan sebetulnya di masa depan. Iya. Dengan menuruti nafsu kita atau mungkin kesenangan kita yang kurang bijak ya. Kata-kata kurang bijak ini mungkin bisa saya sebutkan di sini, maksudnya kesenangan itu seperti apa sih gitu ya. Iya. Orang bijak menyebutkan bahwa kesenangan itu ada 3 macam, Mas. Ada yang natural necessary, seperti makan, minum. Kalau kita tidak butuh kesenangan itu mati kita, Mas. Kebutuhan primer ya, Pak. Primer, kalau dulu kita bicara waktu SMP itu ya kebutuhan primer, sekunder, tersier kayak gitu ya. Nah, kalau itu mungkin ya mirip dengan itu, cuman ada penggolongan yang agak berbeda lah gitu. Kalau necessary, natural, necessary itu ya 3 itulah. Iya. Sandang, papan, pangan. Gitu. Ada juga yang natural tapi unnecessary, misalnya makan iya, cuman kalau kita pengen makan mewah-mewah kayak gitu, rumah yang besar-besar di luar kebutuhan primer kita, ya itu mungkin itu yang natural tapi mungkin kurang perlu gitu. Oke. Yang terakhir adalah yang tidak natural. Oh. Tidak natural ini salah satu contohnya adalah pengen terkenal gitu, Mas. Nah, mungkin di situ yang hedon-hedon tadi. Memaksakan ya, Pak. Jadi kalau yang bijak sebetulnya ya kita mengutamakan, meninggalkan yang unnecessary tadi, yang tidak natural tadi. Betul. Mengutamakan yang pertama, yang natural dan penting. Penting sekali. Boleh, Sandang, boleh papan itu pokoknya. Boleh kita melakukan upgrade sedikit ya, maksudnya rumah bagus, makanan yang enak. Tapi itu selama tidak mengganggu kelangsungan kita yang lain ya, kesenangan yang lain. Untuk Jadi, yang lain tidak ada yang dikalahkan, semuanya imbang. Imbang, cocok. Iya, imbang mungkin gitu. Oke, mungkin itu yang mungkin sedikit ya, ini sekali lagi ini bukan dari saya pribadi ya, ini mungkin saya juga bukan pembaca yang tekun ya, jadi mungkin ini yang pernah saya dengar, saya lihat di YouTube ya, kira-kira seperti itulah kita sharing gitu kan. Oke, betul Pak Sis. Oke, mungkin satu lagi boleh? Oh, boleh biar Pak. nanti saya tidak lupa ini, karena tidak dari saya sendiri kan bisa saja lupa nanti. Iya. Oke, mungkin kesenangan ya Mas. Kesenangan itu kalau kita definisikan kan susah. Senang itu apa sih Mas? Iya. Senang itu apa sih? Senang itu kalau saya punya uang, kalau saya dan macam-macam, itu akan saya banyak ribuan definisi gitu. Iya. Sebetulnya secara simpel, karena kita tidak bisa mendefinisikan secara positif, biasanya yang terkait dengan rasa ini biasanya definisi kita negatif gitu. Iya. Senang itu seperti apa ya? Yang penting saya tidak sumpah, saya tidak sedih, saya tidak cemas, begitu kan? Iya, betul. Oke. Ya mungkin definisinya seperti itu gitu. Dan mungkin secara sederhananya gitu, mungkin kita bisa mengatakan bahwa senang itu adalah pintu gerbangnya bahagia. Salah satu, Pak. Paling gampang gitu ya Mas. Iya. Tidak ada orang bahagia yang sedih kan. Orang bahagia ya senang gitu kan. Ya. Yang kedua, kesenangan itu ya bawaan kita sejak lahir. Nanti saya sampaikan, bayi kepanasan menangis, ngompol, biasa kedinginan menangis. Artinya secara fitri kita dari lahir sudah diciptakan untuk senang. Iya, betul, untuk Pak. mengejar kesenangan gitu. Apa sih yang membuat kita senang, tercukupi semuanya itu? Tapi ada rambu-rambu gitu Mas. Iya, betul Pak. Meskipun kesenangan itu bagus, tapi tidak semua kesenangan itu ya kita cari, kita maksimalkan. Ada batasnya. Norma, peraturan, seperti itu ya. Ya. Dan kesenangan yang akan menimbulkan, mungkin ini yang penting terkait dengan tema kita hari ini ya. Iya Pak. Kesenangan yang nantinya menimbulkan rasa sakit itu yang kita hindari. Gitu. Iya, betul Pak. Oke, kita seneng bawa HP bagus, makan-makan, mabuk-mabuk mungkin kasarannya ya. Iya. Tetapi uang kita habis, besok biar SPP anak tidak bisa, ya itu yang mungkin sekali lagi ini mohon maaf tidak menggurui, cuman kita merenung bersama lah kira-kira bagaimana kita lebih bijak dalam mencari kesenangan. Oke. Karena yang penting tadi Pak harus imbang semuanya, jangan sampai ada dikalahkan. Oke Pak. Mungkin satu lagi, sorry saya potong. Oke Pak. Bos potong nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa Pak, aman. Mungkin satu lagi tadi yang melalui kesenangan yang ujungnya kepahitan itu
kita hindari ya tadi Oke, contohnya. Pak. Jadi sekarang sebaiknya kepahitan yang ujungnya kebahagiaan itu yang kita cari. Kita menahan diri, tidak mengambil bukannya hak kita. Mm-mm. Nanti ujungnya karir kita bagus, kita diterima di mana-mana karena banyak teman seperti itu mungkin, atau kinerja kita bagus, bonus kita tinggi. Itu yang kita harus kerja keras, misalnya sakit kerja keras, atau mungkin sederhananya ketika pandemi kita dipaksa pakai masker, menyiksa kan, Betul, Pak. sumpek, ngap gitu kan. Tapi Tetapi itu tujuannya laku demi sehat. kebahagiaan yang lebih lama, gitu. Iya. Demi kesenangan, demi kesenangan yang lebih lama. Nah, ya mungkin seperti itu ya. Dan satu lagi mungkin kesenangan itu kan ada intensitas ya Mas. Intensitas kesenangan itu seperti apa sih gitu. Saya mungkin Mas Tagar bilang, oh Pak Sis ganteng. Kalau yang bilang Mas Tagar, oh saya nggak bahagia. Ya saya senang teman intensitasnya Iya, beda. betul, Pak. Kalau misalnya ada mbak-mbak gitu yang mungkin saya senang, Pak Sis ganteng. Nah itu intensitas rasanya beda Mas dengan perlakuan yang sama gitu kan. Iya. Ya kebahagiaan, kesenangan pun seperti itu. Intensitasnya, dan yang kedua adalah durasinya. Iya, Pak. Kesenangan Lama itu atau bisa tidak, sebentar, bisa makan lama. itu mungkin kesenangannya ya suap pertama atau piring pertama aja yang kita bahagia. Iya. Kalaupun kita terus senang makan itu mungkin piring kedua ketiga itu mungkin kita udah mau muntah gitu kan. Betul, Pak. Dalam sekali lagi ini mohon maaf ini untuk kita merenungkan bersama ya, kita renungan, saya pun juga belajar untuk ini gitu, maksudnya belajar untuk hidup yang lebih baik, kira-kira tema besarnya itu ya Mas. Para bijak menyarankan bahwa kita harus mengutamakan kesenangan yang durasinya itu panjang daripada durasinya pendek. Iya. Apa gunanya kita mohon maaf ini karena ini temanya fraud ya, kita melakukan fraud. Wah saya nggak di dulu lah, karena paling juga nggak ketahuan pemeriksa atau pakai untuk beli HP dulu, besok kalau ketahuan pemeriksa ya saya Kesenangan yang sebentar gitu, Pak. Sementara di belakang sana Iya. hidup kita masih panjang, disambung juga kehidupan mungkin anak-anak kita jauh lebih panjang lagi yang harus kita perjuangkan gitu. Betul, Nah, Pak. gitu. Ya intinya sekali lagi mohon maaf, saya mudah-mudahan ini dijadikan perenungan lah kita sendiri, Iya, Pak. apalagi anak kos ya, sering lah. Saya yakin teman-teman pegadaian itu banyak jadi anak kos. Kalau mau tidur kadang-kadang kan bayangkan aneh-aneh ini ya, bayangkan ya kira-kira bagaimana sih kita bijak dalam mencapai atau mencari kesenangan gitu. Itu mungkin dari yang saya kutip dari beberapa orang yang mungkin cerdik pandai zaman dulu lah, para bijak zaman dulu, kira-kira seperti itu Mas. Oke, terima kasih Pak Sis. Jadi yang penting itu hedon ini kesenangan nggak apa-apa. Ya. Yang paling penting jangan sampai kesenangan ini hanya sebentar. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua jangan sampai kesenangan yang berakhir kepahitan. Betul, ya. Tuh. Seperti misal kita kepahitan berakhir kesenangan adalah salah satunya bekerja keras, ujung-ujungnya karir bagus, gaji naik, ya Pak. Oke Pak, itu jadi itu rekan-rekan, itu pesan-pesan Pak Sis, kita itu harus banyak-banyak merenung karena terkait hal ini, apa yang kita lakukan tuh ke depannya apakah membuat kita senang sebentar atau lama, dan apakah ini di belakangnya menjadi suatu masalah atau kepahitan itu ya Pak Sis. Oke, itu rekan-rekan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya mungkin Pak Sis. Pertanyaan berikutnya, seberapa sih Pak peluang orang melakukan fraud terhadap bagaimana dia cara hidup, gaya hidupnya, itu peluangnya bagaimana sih Pak? Misal gaya hidupnya itu melebihi gajinya, nah itu peluangnya mungkin anggap aja lebih besar seperti itu. Nah peluangnya itu seperti apa sih Pak? Gaya hidup mempengaruhi orang melakukan fraud gitu Pak. Monggo Pak Sis. Oke, mungkin kalau saya berpendapat mungkin cerita pengalaman aja ya Mas ya. Iya. Ya ada beberapa teman gitu yang dulu pernah seperti itu gitu. Gaya hidupnya di luar kekuatan mereka gitu. Iya. Jangankan kekuatan mereka menanggung keluarga, menanggung dirinya sendiri mungkin lebih besar. Ya akhirnya apa ya? Akhirnya ketika sudah tidak bisa mengendalikan diri lagi, ketika sudah terpepet, uang habis misalnya untuk yang lain-lain itu, sementara anak sekolah juga harus biayai, tagihan listrik harus dibayar. Itu tadi ya Pak. Nah, apalagi sampai
orang rumah jangan sampai tahu ada pengeluaran ini gitu. Iya, Dia urusan betul. yang lain gitu kan. Iya. Yaitu ya ada sekarang juga masih hidup bisa kita tanya ada yang seperti itu. Hmm. Kalau kita tanya apakah mereka menyesal, ya menyesal, Mas. Mm-mm. Karena sudah terlanjur seperti ini ya. Iya. Awalnya ya kita bertanya, ada dulu kawan ketika case itu terjadi ya. Awalnya, wah saya itu nggak nyangka loh bisa punya 2 mobil. Saya juga bukan masalah ini ya, kita kan tidak Iya. tahu pribadi satu persatu ya Mas. Iya. Bisa jadi orang itu punya usaha di rumah, mungkin punya kos-kosan atau istrinya punya bisnis, kita nggak tahu gitu. Iya. Ketika cerita itu, wah, saya nggak nyongko ya, so dua mobil 2 misalnya gitu. Bisa. Nah ternyata 1-2 minggu kemudian itu terjadi ternyata Mas. Hmm. Fraud itu terjadi gitu. Karena fraud itu. Ya mungkin itu tadi mungkin kebutuhan dia untuk ngangsur mobil atau beli Iya. mobil itu melebihi kewajiban. Melebihi. Belum lagi gaya hidupnya, mohon maaf nih ya, cerita nggak nyebut nama, Hmm. nongkrong, Iya. minum gitu, dan Hmm. ketika sudah tidak terkontrol lagi kan, traktir teman-temannya bisa sekali Sekali kesempatan tuh makan berjuta-juta. 1 juta, 2 juta. Itu nyata, maksudnya ada orang yang seperti itu ada. gitu Mas. Ya intinya apa? Ya intinya bisa mungkin gaya hidup kita itu mendorong kita terjerumus ke Fraud. Gitu. makanya tadi yang orang bijak tadi yang saya sampaikan pertama ya sedapat mungkin lah kita hindari kesenangan yang akibatnya itu adalah kepahitan. Kepahitan. Iya. Itu. Oke, Pak Sis. Jadi itu ya Pak Sis yang dapat teman-teman bahwa dapat teman-teman ketahui itu peluangnya itu memang ada. Untuk besar kecilnya itu pasti ada lah peluang ini karena ketika kita kepepet tadi Pak, ketika angel fraud itu kan pressure nih. Ya, oke. Kepepet tiba-tiba ada ini butuh tapi ada medianya menggunakan fraud, apalagi kita kan perusahaan yang berkaitan dengan keuangan ya Pak Sis, yang sangat mudah mencari uang di mana, tapi ya uang fraud kan beda lagi, itu suatu kesalahan. Dan pasti yang pesan Pak Sis sampaikan, jangan sampai kesenangan sesaat untuk kepahitan di akhir. Itu rekan-rekan semua. Jadi peluangnya itu ada karena ketika kita terpepet pressure itu pasti kita akan mencari mana nih yang bisa, Bisa, ya. tapi dampaknya itu rekan-rekan semua. Jadi jangan sampai kita ini ke pressure terus kita melakukan fraud, karena tadi ada poin penting yang disampaikan Pak Sis di awal bahwa keseimbangan. Ketika kita udah memanage sesuatu semuanya imbang, ya pasti kita tidak akan melakukan fraud karena semuanya sudah kita atur dengan baik ya Pak Sis. Ya. Oke. Mungkin gampangnya jangan sampai memosisikan diri kita itu kepepet. Iya betul Pak. Kalau Pressure gitu. Ya, kalau sekarang sudah kepepet, ya cobalah berpikir jangka panjang. Iya betul. Ya, apapun yang harus kita hadapi, Mas. Dampaknya Hidup ya kan Pak. terus. Itu kan Iya. pilihan ketika kita terpepet itu mau seumur hidup terpepet. Apa Iya. udah kita cut sampai di sinilah, kita Iya. ke depan lebih baik, mungkin seperti itu. Iya betul Pak. Teorinya, prakteknya ya mari kita belajar bersama-sama gitu. Iya betul. Baiknya gitu. Jangan sampai kita terposisi terpepet. Terpepet, Intinya kita ya aman terus. Apalagi kalau terpepet kita pikir Jangka yang mau panjang. kita lakukan itu jangka panjangnya seperti apa. Oke Pak Sis. Oke Pak Sis, kita lanjut ke berikutnya mungkin ya Pak, karena ini udah banyak yang kita bahas. Nah, ketika apa sih Pak ciri-ciri seseorang itu melakukan fraud tapi untuk menunjang gaya hidup hedon? Itu apa Pak ciri-cirinya biasanya nih Pak orang yang melakukan itu? Monggo Pak. Ya, ya ini pengalaman sekali lagi ya, mungkin itu bisa berbeda antara satu orang dan orang lain gitu ya. Yang mungkin ya kalau saya sih senang dengan teman satu tim itu dekat itu. Walaupun kita juga tidak bisa masuk ke ranah yang terlalu pribadi. Tetapi ketika kita dekat itu bisa mereka cerita, kita mendengar, itu kadang-kadang seperti itu maksudnya. Ketika gaya hidupnya mulai berubah kayak gitu kan, mungkin juga konsentrasi kerjanya mulai ya Mulai orang goyah, orang yang mulai punya problem ini. sebenarnya saja Iya, ya Pak. itu mungkin kita bisa berempati ketika kita punya problem, ketika kita kok beda dengan yang lain, yang kemarin itu mesti kan ada apa. Iya betul. Orang juga membaca kita dan kita pun mungkin bisa membaca orang. Itu rekan kerja kita yang mungkin karena kita perlu sentuhan personal secara apa ya,
Apalagi kalau misalnya kita pimpinan di unit kerja ya, itu mungkin sangat perlu untuk kita Mengetahui ya Pak. mengetahui teman kita itu seperti Iya, apa. Oke, mungkin itu bisa tercermin dalam waska, dalam apa, bukan pemeriksaan sih, mungkin evaluasi kerja yang lalu-lalu begitu ya. iya. Yang penting kita mengerti ya Ya, Pak. tetapi kalau itu Bagaimana. sudah terjadi akan sangat sulit untuk recovery gitu. Tapi kalau Oke. misalnya kita bisa Sudah. maintenance di today, kita amati teman-teman Iya. kita gitu. Ya mungkin itu lebih efektif kok Iya ya. Pak. Perubahannya menyolok gitu. Iya betul Pak. Apalagi kalau misalnya kemarin biasa-biasa aja kok sekarang kok minta rekomendasi pinjaman koperasi, minta rekomendasi pinjaman ya, Udah itu ada simptom-simptom ya ya Pak. ada simptom-simptom itu mungkin ya. Kita patut, Ya, oh ini ada poin ini nih, patut kita agak hati-hati nih Pak, walaupun bukan yang kita curiga, tapi betul. hati-hati, seperti itu Betul, ya Pak. hati-hati pun oke mungkin curiga ya, tapi niat kita kan baik, Mas. Iya Nah, niat betul kita Pak. baik. Niat kita baik ya bukan berarti kita hanya melindungi kepentingan kita sendiri atau perusahaan idealnya gitu, tapi Iya Pak. ya teman kita ya keluarga kita. Kalau misalnya mau menceng-menceng gitu kasarannya ya, Iya. ya kita mengingatkan dan mudah-mudahan teman-teman kalau saya menceng-menceng juga diingatkan juga gitu kan. Ya sama-sama kita satu keluarga belajar untuk saling mendukung, saling menguatkan. Kalau prinsip saya sih seperti itu kira-kira. Oke, oke Pak. Ini poin-poinnya pun jelas ya Pak, karena simptom-simptom itu kita patut tahu. Yang terpenting adalah kita mengenal siapa sih rekan kita, Ya. bawahan kita, maupun atasan kita sekalipun kita yang penting tuh kenal. Dan bagaimana ketika ada simptom yang suatu lonjakan yang dadakan, ini apa nih? Kok tiba-tiba ada dadakan? Kayaknya bukan dia seperti biasanya. Itu yang kita patut ketahui ya Pak. Ciri-ciri seseorang itu dari perubahan intinya ya Pak. Ya, mungkin dari sisi SOP pun juga mungkin ya bukan menakut-nakuti, tapi kalau kita melaksanakan SOP itu dengan Benar. benar, pengendalian internal kita lakukan, Iya. ya orang akan mikir juga. Mikir Iya. dalam arti tidak memposisikan ya kata televisi itu kan kejahatan itu bukan karena niat, tapi karena kesempatan. Iya betul Pak. Karena ada peluang, Ada kesempatan peluang, ya. dilakukan. Ya apalagi sekarang ya dengan ya saya belum pernah jadi pincap, Mas. Tapi Iya. cerita teman-teman pincap itu ketika pasca tutup berat, ya sekarang pintunya ada kok pakai delegasi Waskat misalnya. Iya, Mas Kak. Artinya dulu pernah saya sampaikan dulu karena dulu pernah saya di mikro itu teman-teman BPO yang collection atau teman-teman kita yang melakukan collection itu ya buat sekali-sekali di sampling Iya. KUBM, KCBM atau pincapnya telepon nasabahnya bener nggak sih? Yang disetor 300.000 jangan-jangan nasabahnya 400.000 gitu. Iya, Artinya kalau kita saya misalnya tahu bahwa saya itu dimonitoring di Waskat, kalau ketahuan dimarahi atau disanksi, saya akan lebih berhati-hati. Gitu. Iya, betul Ya Pak. kita bantulah teman-teman kita untuk ya bekerja dengan sebaik-baiknya. Gitu. Sebaik-baiknya dan Ya, sesuai SOP sesuai, Pak. iya. Karena itu suatu yang benar. Salah satu poin fraud Iya. udah pasti melanggar SOP, Iya. betul kan Pak? Oke Pak. Oke untuk berikutnya nih Pak, apa sih Pak tindakan yang seharusnya kita lakukan nih ketika kita mengetahui entah rekan kerja kita atau siapapun itu dengan gaya hidupnya yang hedon. Apa tindakan yang kita lakukan? Misal anggap saja kita nih Pak atau saya nih ya Pak. Iya. Anggap saja saya atau Pak Sis lah yang langsung sebagai atasan ada nih bawa yang hedon. Apa sih yang harus dilakukan? Apakah kita malah lebih perbanyak ngobrol agar lebih mengerti dia, lebih ngobrol-ngobrol santai karena kan salah satu poinnya tadi kita harus kenal. Iya. Walaupun itu kan nggak kelihatan nih Pak kita bahwa menyelidiki itu bukan menyelidiki tapi malah bentuk perhatian. Nah, itu apa sih Pak tindakan yang harus kita lakukan nih Pak? Ya kalau saya memandang bahwa kita ngambil risiko yang terburuk dulu gitu Mas. Artinya apa ya kita harus semakin teliti gitu. Jangan sampai kita memberi celah. Maksudnya semakin teliti itu SOP semakin kita laksanakan. Iya, Kita tahu orang yang berpotensi tadi ya karena tekanan itu melakukan sesuatu yang kurang baik. Secara SOP kita juga lebih ketat. Gitu. Oke. Terus dari secara interpersonal ya kita diajak ngobrol gitu. Ya sebetulnya ketika orang itu
kalau saya memandang ya, kalau orang itu kesadaran itu timbul dari dirinya sendiri, maka tadi berulang-ulang kami mohon maaf bahwa ini adalah bahan renungan, bukan kita menggurui gitu. Kalau Iya. ketika merenung itu kan akan timbul dari dirinya sendiri gitu. Artinya ketika ngomong pun ya kita sedapat mungkin kita memberi insight aja biar mereka yang mengambil perenungan pemikiran sendiri, perenungannya. sehingga perbaikan itu memang dari dalam diri mereka sendiri. Karena tiap orang beda ya Pak. Ya. Tetapi kalau sudah membahayakan gitu, ya dulu yang diajarkan oleh atasan-atasan saya dahulu bahwa kita kerja itu kan tidak sendiri. Kita punya bawahan, kita punya atasan. Gitu. Ya, betul. Kalau sudah lebih membahayakan, kalau menurut saya kita bisa sampaikan ke atasan kita daripada teman kita ini juga sudah tidak bisa diperbaiki atau mungkin kita kesulitan memperbaiki, biarlah orang yang lebih kapabel yang memperbaiki gitu. Iya, betul. Mending kita sampaikan ke atasan atau mungkin ke ranah yang memang sesuai dengan ketentuan itu, Iya, bisa ke dengan UHC mungkin tekanannya, ya. Pak. Iya. Daripada kita bina sendiri nggak bisa, Iya, betul. kasihan orang itu, daripada mending kita minta orang yang lebih mampu dari kita Lebih untuk mampu membina. menaungi hal Iya. tersebut ya Pak. Oke, terima kasih Pak Sis. Jadi terkait ini memang kita harus lebih teliti ya Pak. Apalagi terkait hal ini, misal nih dengan kerjaan dia, kita sendiri cek dulu nih SOP-nya sebenarnya bagaimana sih? Apakah dia ini ada yang melanggar atau tidak? Berikutnya ya sudah pasti kita harus komunikasi lebih dengan dia ketika ada rekan yang hedon nih. Ini bukan curiga tapi malah sayang. Karena kenapa? Kita tuh malah melindungi dia, jangan sampai kamu terjerumus. Seperti itu kan ya Pak. Oke Pak, terima kasih. Itu rekan-rekan. Jadi harus patut diketahui. Kita tuh juga harus tahu SOP-nya bagaimana, dan harus yang terpenting mengetahui bagaimana rekan kerja kita ya Pak. Oke Pak, lanjut ini pertanyaan terakhir nih Pak. Ini malah bukan pertanyaan, lebih tepatnya apa sih Pak yang Bapak mau sampaikan nih sebagai Kadep Keuangan, kemudian yang berkaitan dengan manajemen uang, hedon ini, apa Pak yang mau Bapak sampaikan terhadap insan-insan Pegadaian yang lebih tepatnya dari Kanwil sebelah Semarang nih Pak? Mungkin Apa nih Pak pesannya Pak? izin saya ngepek nih. Oke, boleh Pak. Ada saya salah. Enggak. Nggak apa-apa kan? Enggak apa-apa Pak. Yang penting Ya. ini dari Bapak. Oke, mungkin saya lupa naruhnya di mana kepean saya. Oke, mungkin ini satu quote mungkin ya Mas. Oke Pak. Sekali lagi bukan dari saya, biar teman-teman yang mendengar, Bapak Ibu yang mendengar juga yakin. Oke, Pak, Susanto siap, yang punya Pak. ini. Kutipan, Pak. Ya, kutipan gitu. Tidak mungkin untuk hidup yang menyenangkan tanpa kita bijaksana, terhormat dan adil gitu. Dan impossible, tidak mungkin kita hidup secara bijak, terhormat dan adil tanpa hidup yang menyenangkan. Betul. Ya. Artinya kesenangan itu ya harus kita dapatkan secara terhormat, secara adil dan bijaksana gitu. Dan orang yang adil, bijaksana dan terhormat itu tidak mungkin kalau dia bukan orang yang senang dalam hidupnya. Gitu. Iya, betul sekali Pak. Ya mungkin sekali lagi saya mohon maaf nih, bukan saya menggurui, tapi ini juga saya kutip dari sana sini gitu, biar Bapak Ibu teman-teman itu ya mantep gitu. Kalaupun mau dicari rujukannya, monggo di banyak di internet yang bisa kita dapatkan. Tapi intinya satu, bahwa ya kita belajar gitu Mas, belajar untuk hidup yang lebih baik, belajar mengabdi Tuhan secara lebih baik, melayani keluarga kita dengan lebih baik, gitu aja kalau pendapat saya. Iya. Ya udah sesimpel itu gitu. Ya, Oke, ya. terima kasih Pak Sis. Jadi itu rekan-rekan semua yang pesan-pesan dari Pak Sis, apalagi udah dikutip yang jelas ya Pak, bahwa kita hidup itu ya harus adil, bijaksana. Itu karena ketika kita menjalani hidup dengan baik, sudah pasti kita senang. Oke, poin senang memang ada hedon. Tapi yang penting hedon itu intinya apa sih Pak? Kesenangan tersebut. Dan kesenangan yang abadi atau yang lama itu bisa didapatkan tanpa kita melanggar sesuatu, di mana di perusahaan kita jangan sampai fraud untuk mendapatkan kesenangan yang abadi atau lama, seperti itulah ya Pak. Jangan sampai kesenangan bentar langsung pahit. Ya pengalaman di perusahaan kita kan tidak ada fraud yang tidak terbongkar. Iya betul Dan Pak. yang paling rugi ya
Diri kita orang, sendiri. diri Ya. kita sendiri. Yang paling Itu besar yang sudah menanggung pasti. akibatnya ya diri kita sendiri. Oke, Ya ini saya menyampaikan, mudah-mudahan ini juga karena mulut saya yang paling dekat telinga saya, yang mudah-mudahan itu bermanfaat buat saya pribadi juga gitu. betul Pak. Oke. Itu bermanfaat bagi kita semua Kak, Pak. Nah, Saya pun bermanfaat Pak, karena banyak poin-poin yang harus saya renungi juga terhadap diri saya. Sama rekan-rekan semua pasti juga yang mendengarkan, oh iya ya, oh iya ya, seperti itu. Oke Pak, terima kasih Pak Sis, ini sangat menarik pembicaraan kita ini terkait bagaimana kita harus, kalau di perusahaan ada EKP, kita buat EKP untuk diri kita sendiri. Terus bagaimana kita menyikapi kesenangan, ya kesenangan itu kalau bisa yang lama, jangan yang sebentar berujung pahit. Intinya jangan sampai yang berujung pahit. Seperti itu. Kepahitan yang ujungnya kesenangan itu tidak apa-apa. Contohnya bekerja keras seperti itu ya. Ke sekolah misalnya. Iya, betul Pak. Nah itu, kita harus adil semuanya rekan-rekan. Kemudian SOP, jangan sampai kita itu melanggar ya Pak, peraturan-peraturan. Kemudian kita itu harus saling mengenal terhadap rekan kita, atasan, bawahan, siapapun itu kita harus mengenal dengan baik. Atau Kita mungkin jaga. saling menyayangi dan menjaga gitu ya kali. Iya betul Pak, saling menyayangi, menjaga. Karena pada poin Freud ini Pak, sebenarnya mari kita jaga diri kita, rekan kita, dan keluarga kita Pak, sama gitu tuh Pak. Dan itu poinnya sayang Pak. Ya, betul, sayang. Oke, rekan-rekan semua, terima kasih telah mengikuti podcast ini dari awal sampai akhir. Mari kita jaga tadi diri kita, rekan kerja, dan keluarga kita. Kemudian untuk tujuan kita Kanwil 11 Semarang ini, bahwa semoga kita bisa zero fraud Pak. Amin. Untuk kedepannya, amin. Zero fraud, salam akhlak, salam sadar risiko. Saya Tegar selaku host podcast Kanwil 11 Semarang kali ini menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sis. Terima kasih.